Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adenopi Palgunadi dari Sains Informasi Geografi 4B. Pada video kali ini, kita akan mencoba melakukan analisis hiperspektral menggunakan citra Landsat 8, yaitu MNF atau Minimum Noise Fraction dan PPI atau Pixel Purity Index di wilayah kajian Tasikmalaya dan sekitarnya menggunakan software NP. Apa itu MNF dan PPI? MNF adalah fraksi gangguan minimum pada data digital. Pengertian lain menyebutkan bahwa MNF adalah pemilihan komponen baru untuk memaksimalkan SNR dan memesannya sesuai dengan peningkatan dan penurunan kualitas gambar kebisingan. Menurut Green, tahun 88, algoritma MNF terdiri dari dua operasi reduksi data yang dilakukan secara beruntun. Tahap pertama merupakan dasar untuk estimasi noise pada data yang dipresentasikan menggunakan matriks kolerasi. Transformasi ini mengskalakan dan mengkolerasikan kembali noise yang ada pada data dengan varians. Tahap ini, informasi mengenai kolerasi noise antar saluran belum diperhitungkan. Lalu, tahap kedua menentukan korelasi yang sesungguhnya dengan mengatur komponen yang berisi informasi jumlah dari varians pada seluruh saluran. Parameter yang digunakan dalam menganalisa NMF transport yaitu 1. Input image, 2. Output noise statistik, 3. Output MNF stat, dan 4. Number output MNF bands. Apabila parameter tersebut telah dipenuhi, maka akan muncul grafik eigenvalue, di mana nilai eigen ini merupakan nilai tingkat diskriminan dari band, di mana semakin besar nilainya, maka semakin besar perbedaannya. Dengan kata lain, noise-nya semakin kecil. Asumsinya adalah semakin tinggi nilai eigen, maka kandungan informasi semakin maksimal. Begitu juga sebaliknya, nilai eigen yang mendekati 1 mengidentifikasikan data banyak mengandung noise. Pixel Purity Index adalah salah satu ekstraksi N-member paling luas algoritmanya yang digunakan untuk analisis citra hiperspektral. PPI digunakan untuk menentukan nilai ekstrim spektral murni dari piksel. Hal ini berkaitan erat dengan respon nilai spektral dari setiap material yang memberikan kombinasi linear untuk menghasilkan semua nilai spektral pada citra. PPI dimodelkan dengan menggunakan proyeksi N dimensi dan scatter plot ke ruang 2 dimensi yang kemudian ditandai dengan piksel yang ekstrim pada setiap hasil proyeksi. Pada gambar ini dapat dilihat total nilai piksel ekstrim dengan jumlah iterasinya. Hasilnya adalah citra PPI dengan nilai digital dari setiap piksel yang cerah pada citra menunjukkan lokasi pantulan dari N-member. Citra inilah yang kemudian digunakan untuk menyeleksi beberapa piksel untuk kemudian dianalisis lebih lanjut sehingga dapat mengurangi nilai piksel yang akan diuji. Apa hubungan antara MNF dan PPI? MNF dan PPI merupakan sama-sama bagian dari analisis hiperspektral. Pada prosesnya, MNF diproses terlebih dahulu, lalu dilanjutkan dengan PPI. Pada pengolahan PPI, data yang bisa diolahnya adalah data yang telah dilakukan proses PCA atau MNF. Pada video kali ini, kita akan mencoba menggunakan MNF dan disusul oleh PPI. Untuk lebih jelasnya, langsung simak pada videonya. Baik, yang pertama kita buka aplikasi NP-nya terlebih dahulu, lalu kita masukkan datanya. Nah, untuk data yang dimasukkan pada video kali ini yaitu citra Landsat 8, zona 49S dengan wilayah kajian Tasikmalaya dan sekitarnya. Nah, untuk memasukkan datanya kita klik file, lalu kita open. Nah, kita akan membuat natural color. Jadi kita pilih band 4, band 3 dan band 2. Kita klik open dan akan melakukan. Nah, sudah muncul.
Nah, lalu kita akan melakukan layer stacking, di mana kita akan membuat natural color pada menu toolbox. Pada menu search-nya kita tuliskan layer stacking. Nah, kita double klik pada layer stacking dan akan muncul dialog layer stackingnya. Kita klik import file, kita pilih semua file ini, lalu kita klik OK. Nah, lalu reorder files. Karena untuk membuat natural color itu adalah RGB-nya adalah 432, maka kita letakkan band 4 paling atas, disusul band 3, dan paling bawah adalah band 2. Lalu kita klik OK. Untuk sebelah kanannya seperti output map projection, datum unit, dan lainnya itu sudah benar. Lalu kita pilih pada menu enter output file name, choose. Lalu kita kasih nama filenya, mungkin di sini natural color. Kita klik open. Nah, sudah, lalu kita klik OK. Lalu akan diproses. Nah, kita unchecklist saja yang band lainnya. Sudah muncul natural color-nya. Lalu kita masuk ke dalam tahap MNF-nya. Nah, yang pertama pada toolbox ini kita hapus dulu. Pada toolbox ini kita cari transform. Nah, ini sudah muncul. Lalu kita pilih MNF rotation dan kita pilih forward MNF estimate noise statistic. Nah, kita double klik dan akan muncul kotak dialog dari MNF transport ini. Nah, kita pilih natural color. Nah, pada subset spasialnya, karena wilayah kajian kita Tasikmalaya, kita akan lakukan penyesuaian terlebih dahulu. Kita klik spasial subset, lalu pilih image. Nah, lalu kita pilih bagian Tasikmalaya dan sekitarnya. Kebetulan tas di sebelah sini. Kita klik OK. OK kembali. Nah, lalu OK. Nah, lalu kotak dialog dari forward MNF transfer parameter ini muncul. Nah, di kotak yang pertama, yang paling atas, itu ada Zip Deep Subset. Nah, klik Zip Deep Subset untuk memilih subset spasial atau area di bawah ROI, dan seterusnya untuk menghitung statistik. Nah, kita kemudian dapat menerapkan hasil yang dihitung ke seluruh file. Nah, catatan pada zip-deep subset ini, saat memperkirakan noise dari data citra menggunakan pendekatan perbedaan pergeseran, kita harus mempertimbangkan dengan kuat untuk memilih subset spasial yang seragam secara spektral. Namun, jika ada band dalam kumpulan data kita yang memiliki varian 0, kita mungkin mengalami masalah namanya adalah singularitas, di mana matriks kovarian tidak dapat dibalik dan kita mungkin akan menerima pesan kesalahan seperti itu. Karena kita sudah ya, sebenarnya akan muncul kotak dialog ini dan klik image. Nah, karena kita tadi sudah, ini daerah wilayah Tasikmalaya dan sekitarnya. Jika belum, kita sesuaikan berdasarkan wilayah kajian masing-masing. Nah, kita klik OK saja karena sudah. Lanjut di bawahnya. Oke, maaf, kita klik OK. Nah, lanjut di bawahnya ini ada output noise statistic file name. Nah, di kolom enter output noise stat file name ini, masukkan nama file untuk statistik noise untuk memilih area untuk ekstraksi statistik. Nah, kita langsung pilih choose aja dan kita kasih nama filenya mungkin noise tasik mungkin ya. Nah, kita klik open.
Nah, oke, sip. Lalu di bawahnya di dalam file output mnf stat file name, masukkan file output untuk statistik mnf. Nah, pastikan bahwa file statistik mnf dan noise memiliki nama yang berbeda. Nah, karena tadi mungkin noise statistik, di sini stat aja gitu ya. Statistik tasik. Kita klik open. Nah, sudah. Lalu pada output result di sini kita pilih file, oke, karena sudah. Lalu ke bawahnya kita berikan nama untuk file output. Kita pilih choose lagi. Mungkin di sini kita namanya adalah MNF Tasikmalaya dan sekitarnya. Lalu kita klik open. Nah, di yang paling bawah ada select subset from agent values, di mana ada no dan yes. Nah, untuk perbedaannya, untuk memilih jumlah jalur keluaran tanpa meriksa nilai eigen, kita pilih tidak dari tombol saklar dari nilai eigen ini. Nah, lalu jika pilih 0, kita setel jumlah pita MNF outputnya seperti itu. Nah, yang di bawah ini, nah bisa mungkin 1, 2, karena band kita 3, maka maksimal 3 seperti itu. Nah, jika kita memilih yes pada nilai eigen values ini, nah maka number of output MNF bands-nya akan menghilang. Nah, seperti yang ada di video. Nah, misalkan kita pada praktikum kali ini akan memilih yes. Lalu kita klik OK. Nah, NP menghitung statistik dan dialog select output MNFs dari band ini akan muncul. Nah, dengan setiap band terdaftar dengan nilai eigen yang sesuai. Juga tercantum persentase kumulatif variance data yang terkandung di setiap pita MNF untuk semua pita. Nah, muncul dari dialog select output MNF band-nya. Nah, seperti ini. Nah, atur jumlah pita atau band MNF output-nya untuk hasil terbaik dan untuk menghemat ruang disk juga. Nah, hanya keluarkan band-band dengan nilai eigen yang mungkin tinggi gitu ya. Gambar dengan nilai eigen mendekati 1 kebanyakan berupa noise. Karena kita sudah menyesuaikan, kita pilih 3 band saja mungkin ya. Lalu kita klik OK. Nah, maka proses akan dilanjutkan kembali. Ketika NP selesai memproses, nah jendela plot NMF eigenvalues muncul. Nah, seperti ini. Dan band MNF ditambahkan ke manajer lapisan. Nah, untuk catatan ya, ketika NP selesai diproses, dengan sendirinya menambahkan band MNF ke manajer layer dan menampilkan jendela plot MNF eigenvalue seperti ini, dan outputnya hanya berisi jumlah band yang kita pilih untuk outputnya. Nah, kita lihat terlebih dahulu MNF dari eigenvalues-nya seperti ini. Nah, oke, kita minimize. Nah, lalu hasil dari MNF Tasikmalaya dan sekitarnya adalah lihat ini dengan warna yang paling mencolok di sekitarnya, karena pada spasial subset tadi kita hanya memilih Tasikmalaya dan sekitarnya. Oke, tahapan MNF telah selesai. Kita akan masuk ke proses PPI atau Pixel Purity Index. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa untuk diolah di Pixel Purity Index itu mengharuskan file citranya yang telah diproses PCA atau MNF terlebih dahulu. Nah, kita memilih yang MNF. Nah, sudah muncul ya. Lalu tahapan selanjutnya pada proses PPI ini, kita pada menu toolbox kita cari
spektral. Nah, pada spektral kita pilih pixel purity index. Lalu di sini ada 4 pilihan. Kita yang kita bisa pilih yaitu PPI New Output Band atau PPI Phase New Output Band. Di sini saya akan memilih New Output Band. Kita double klik dan akan muncul kotak dialog dari PPI ini. Kita pilih file MNF Tasikmalaya dan sekitarnya. Kita ini sudah sesuai, lalu kita klik OK. Nah, maka muncul kotak dialog dari Pixel Purity Index Parameter. Nah, di sini ada 3, ada number of iteration, iteration per block, dan threshold factor. Nah, kita ke number of iteration. Di sini kita masukkan nilai dan catatan untuk nilainya sendiri. Jadi iterasi dalam dialog parameter PPI ini yaitu menentukan berapa kali data akan diproyeksikan ke vektor acak setelah sejumlah iterasi tertentu dan hasil PPI akan stabil. Nah, kita akan default aja yaitu 10.000. Kita untuk iteration per block juga sama, kita default aja. Lalu kita masukkan nilai faktor ambang data unit untuk pemilihan pixel ekstrim atau threshold factor. Nah, catatan untuk threshold factor ini adalah ukuran untuk keekstriman pixel. Nah, misalnya ambang 2 menandai semua pixel yang lebih besar dari 2 angka digital atau DN dari pixel ekstrim, baik tinggi maupun rendah, sebagai ekstrim. Ambang ini memilih pixel di ujung vektor yang diproyeksikan. Nah, itu ambang batas harus kita kira-kira gitu ya, antara 2 atau 3 kali tingkat kebisingan dalam data. Nah, untuk di sini mungkin kita juga default aja. Nah, untuk output resultnya kita pilih file, lalu kita pilih file name-nya, kita klik choose. Nah, lalu kita kasih nama. Mungkin di sini kita PPI Tasikmalaya dan sekitarnya. Kita klik open. Nah, sudah muncul. Dan kita klik OK. Nah, dialog muncul yang menunjukkan jumlah memori yang dibutuhkan dan meminta kita untuk melanjutkan jika jumlah memori yang dapat diterima seperti itu. Proses pixel purity index pun selesai. Lalu di sini muncul 2 hasil. Yang pertama ada pixel purity index plot. Nah, tampilannya seperti ini. Lalu kita bisa perpanjang ke sebelah kanan dan ada informasi-informasi lain. Nah, kita minimize dulu. Dan ini hasil dari PPI untuk hasil dari MNF ini. Nah, ini hasil PPI untuk Tasikmalaya dan sekitarnya seperti ini. Nah, dari kedua ini, dari Pixel Purity Index dan hasil dari MNF ini, kita bisa menganalisis secara lebih mendalam yang mungkin akan dibahas di video lain kalau ada kesempatan. Baik, untuk video kali ini dari MNF dan Pixel Purity Index telah selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.